yang akan memandu sesi materi yang kedua itu adalah Bu Ranti Heri Wismawati SPI MST. Dipersilakan Ibu Ranti. Terima kasih untuk Bu Desni. Mungkin untuk yang para peserta yang belum di-unmute, silakan di-unmute terlebih dahulu agar suara dari Bu Yohana atau suara dari presenter dapat terdengar dengan jelas. Sebelumnya, jangan lupa untuk presensi itu yang pertama. Terima kasih untuk hari ini. Untuk sesi yang kedua, Bu Yohana akan menyampaikan mengenai cara penggunaan XPLI dalam pembelajaran sejarah. Waktu 40 menit ke depan saya serahkan ke Bu Yohana. Saya persilahkan. Oke. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian yang masih menyediakan waktunya untuk saya menonton seminar atau webinar pada malam hari ini. Untuk sesi kedua, saya akan menjelaskan tentang video XP. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan di pertama, video XP ini adalah video yang interaktif seperti yang berbasis whiteboard animation. Mungkin seperti ini saya share dulu. Nah, seperti ini video XP-nya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu masuk ke video XP, nanti seperti ini awalnya. Bentar dulu ya Bu, agak. Oke, sudah muncul ya XP-nya. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa melihat di sini, tinggal Bapak dan Ibu search aja di sini xp.com atau www.xp.com. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk Bapak dan Ibu bisa langsung login atau bisa langsung kalau misalnya sudah punya akunnya, tapi kalau misalnya belum juga bisa dibikin di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini gambarnya. Jadi kan karena saya sudah punya salah satu akunnya, jadi langsung muncul ada tulisan yohanatalia@gmail.com, terus ada juga passwordnya. Tinggal di login, tapi Bapak dan Ibu juga bisa login langsung dipakai akun Facebook Bapak dan Ibu, atau dari Google juga bisa, dari Gmail, atau Bapak Ibu bisa menggunakan akun Office 365-nya Bapak dan Ibu sekalian, atau bisa buat akun sendiri di sini gitu.
saya akan menunjukkan kalau misalnya bikin akun sendiri itu kayak gimana ya Bu, Bapak. Seperti nanti langsung dialihkan ke xp.com register untuk Bapak dan Ibu sendiri untuk menggunakan mendaftar akun yang baru gitu. Nah, nanti langsung akan muncul seperti ini, diberitahu kalau misalnya Bapak dan Ibu akan mendapatkan free trial atau gratis mencoba aplikasi ini selama 14 hari gitu. Jadi Ibu Bapak juga bisa membuat video ini kurang dari semenit seperti itu, tagline-nya. Nah, Bapak dan Ibu ini bisa bikin akunnya sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal tulis nama lengkap Bapak dan Ibu aja di sini. Terus juga Bapak dan Ibu bisa menggunakan email yang udah ada, yang Bapak dan Ibu punya, seperti ini. Kalau misalnya punya Gmail itu bisa langsung ke sini, tapi saya akan menjelaskan nih kalau misalnya Bapak dan Ibu punya akun tapi ingin bikin akunnya di sini sendiri gitu. Saya akan memakai akun saya yang lain. Seperti ini. Bapak dan Ibu bisa memasukkan email Bapak dan Ibu sekalian, terus membuat passwordnya sendiri, lalu tinggal Bapak dan Ibu bisa memilih ini profil apa yang bisa cocok dengan Bapak dan Ibu gitu. Nah, di sini tuh tersedia ada marketer, ada HR manager, ada video artis, konsultan, financial, teacher, dan other. Nah, saya pernah merekomendasikan Bapak dan Ibu untuk memilih other aja, karena kalau misalnya untuk video artis atau segala macam itu nanti akan ditanyakan nama instansi Bapak dan Ibu, terus nomor HP, nomor telepon kantor atau segala macam itu menurut saya pakai other aja, karena kalau other itu gampang, jadi cuma tinggal masuk aja lalu bisa bikin create account gitu, jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan lain. Tinggal pencet create my account-nya seperti ini, nanti langsung bisa sign up, langsung dialihkan ke saya lupa, ini kita masukkan dulu juga nama lengkap kita ya, tadi lupa. Tinggal dimasukkan, lalu klik icon lagi. Terus nanti akan dialihkan lagi ke home-nya mereka atau ke pricing-nya gitu, nanti akan ada kayak muncul kayak iklannya gitu. Nih kayak gitu, tapi Bapak dan Ibu ini cuman kayak kasih plan-nya aja, tapi Bapak dan Ibu tuh bisa langsung masuk ke beradanya, dipencet aja XP-nya. Pencet aja XP-nya, nanti langsung muncul ke dashboard atau seperti ke beranda kita. Nah, di sini tuh Bapak dan Ibu akan ditampilkan nih, kalau misalnya sudah punya video nanti akan ditampilkan di sini, ada my videos, ini masih 0 karena kita belum bikin sama sekali kan videonya. Lalu ada new video dan ada upgrade seperti ini. Tapi Bapak dan Ibu gampang. Terus ada di sini juga ada pemberitahuan kalau misalnya aplikasi ini hanya bisa dipakai 14 hari free trial gitu. Terus nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya mau bikin langsung itu bisa, cuma tinggal diklik new video aja. Nanti akan dialihkan ke worksheet-nya. Worksheet Bapak dan Ibu sekalian gitu. Jadi di sini juga ada di sini ada misalnya bisa dipakai akun Bapak dan Ibu, terus ada my video, terus bisa juga ini learn juga untuk memilih untuk misalnya kayak mau belajar lagi nih tentang XP-nya dari XP sendiri bisa. Nah, ini langsung dialihkan ke worksheet-nya atau ke lembar kerjanya gitu.
kalau untuk ini agak lama ya. Jadi kalau misalnya untuk apa namanya untuk create and XP-nya itu nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, nanti akan di loading dulu. Jadi nanti muncul ini angka, jadi persenannya untuk mengunduh apa namanya, mendownload file-filenya. Tunggu aja sampai 100. Biasanya sih cepet sih kalau misalnya tergantung koneksi Bapak dan Ibu. Di sini soalnya agak lama koneksinya. Cuman biasanya cepet kok untuk ini. Sebentar ditunggu dulu. Oke. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti akan ada muncul seperti ini. Bisa ikutin aja ininya untuk basicnya. Nah, seperti ini. Nanti ini akan dijelaskan ini media bar, ini scene-nya, ini timeline-nya. Jadi media bar akan ada di sini. Terus di sini ada timeline-nya juga, di sini ada scene-nya. Nah, untuk media bar-nya sendiri, ini tuh ada public picture. Nah, public ini tuh nanti Bapak dan Ibu tuh bisa memilih animasi-animasi aja apa aja yang akan ditambahkan ke worksheet Bapak dan Ibu sekalian gitu. Nanti akan ada muncul pilihan-pilihannya. Nanti akan muncul seperti ini, pilihan-pilihannya seperti gambar-gambar seperti ini. Tuh kan ada. Lebih gampang untuk Bapak dan Ibu memilihnya atau bisa di My Library. My Library ini tuh Bapak dan Ibu bisa mengunduh gambar Bapak dan Ibu sendiri gitu yang udah di-download. Misalnya dari Google tadi seperti yang saya sudah jelaskan pakai format PNG, itu Bapak dan Ibu bisa langsung di drag atau digeser ke kolom seperti ini, nanti langsung dia mengupload sendiri. Gitu. Jadi ini seperti kita coba dulu yang di publiknya. Nah, di publik ini seperti ini, misalnya kita mau coba yang bergandengan tangan deh ya, gitu. Jadi kita ambil, nanti akan loading seperti ini, dia akan loading gambarnya. Seperti ini. Nah, seperti ini nanti langsung muncul bisa dibesar kecilkan size-nya atau ukurannya seperti ini disesuaikan seperti Bapak dan Ibu mau. Nanti juga ada efeknya juga. Efeknya ini tuh ada draw ini kayak seperti menggambar, dan ada efek-efek lainnya juga gitu. Juga ini ada grup di mana misalnya kayak Bapak dan Ibu mau menyatukan dua gambar sekaligus itu bisa pakai grup, jadi dia bisa berkelompok gitu. Nanti ada juga duplicate. Ini drive.
Draw. Nah, nanti draw ini ada seperti menggambar, ada fade, ada pin. Nanti itu banyak sekali. Jadi kayak ini gambarnya kalau pin, kalau fade jadinya muncul kayak seperti muncul gitu. Kalau pop tuh kayak nah kayak gitu. Jadi kalau draw seperti ada tangan gitu. Nah, seperti itu. Terus juga ada arrange, duplicate. Kita bisa next. Nah, lalu Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan teks di sini gitu. Teks. Teksnya bisa diubah sama Bapak dan Ibu sendiri gitu, tinggal ditambahkan misalnya mau tulis bergandengan tangan gitu ya. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Nah, Bapak dan Ibu nih bisa langsung mengetiknya di sini, terus nanti langsung diedit. Misalnya Bapak Ibu mau geser ke bawah bisa sesuai dengan Bapak dan Ibu mau. Gitu. Tinggal di drag aja seperti ini. Nah, terus ini juga Bapak dan Ibu bisa untuk editing fontnya, nanti diklik double klik seperti ini, lalu ada tulisan font-fontnya, nanti Bapak dan Ibu tuh bisa menyesuaikan lah apa kira-kira yang cocok gitu untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kayak gini, atau bisa juga seperti ini. Itu nanti bisa juga ada font size-nya juga. Ya, tadi ada font size-nya. Bapak dan Ibu bisa ubah-ubah sendiri font size-nya berapa. Seperti ini nanti. Kayak seperti ini. Terus juga ada bisa mengubah warna-warnanya gitu. Jadi nggak cuma hitam aja, bisa diubah ke biru, kuning, orange, merah, atau hijau gitu. Nah, misalnya kayak gini. Udah selesai, lalu udah gitu, udah oke, nanti ini kalau misalnya dari sini Bapak Ibu bisa langsung seperti itu, diklik double klik aja. Lalu terus nanti kalau misalnya udah tinggal di enter aja. Oh, udah jadi gitu, langsung gini. Udah, lalu Bapak dan Ibu juga bisa seperti ini. Sudah seperti ini. Seperti ini sudah. Lalu jadi Bapak dan Ibu tuh tadi kan kayak tadi ada pertanyaan seperti misalnya apakah gambarnya ini bisa dipakai dipakaikan gambar yang lain gitu. Jadi misalnya Bapak dan Ibu pakai gambar dari Google, terus nanti Bapak dan Ibu unduh sendiri, lalu nanti dimasukkan ke, tadi kan ada tulisan public dan my library, nanti tinggal dimasukkan aja di my library-nya, nanti dia akan mengunduh secara otomatis, lalu akan memberikan animasi gitu. Seperti ini. Tapi mungkin Bapak dan Ibu sih, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ingin pakai semua animasi atau gambar-gambarnya bisa menggunakan, akan banyak mengunduh gambar-gambar PNG sih sebenarnya. Jadi karena mungkin akan lebih enak sih untuk eksplornya lagi. Kalau misalnya kalau cuman mengandalkan dari eksplornya sendiri itu biasanya agak susah, agak
apa namanya, terbatas ya ininya, apa, gambar-gambar yang tersedianya gitu. Tunggu dulu. Nah, nanti akan misalnya muncul seperti ini juga. Nih, bisa menggunakan teks, Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan audio, juga bisa menggunakan text to speech. Text to speech ini itu seperti kayak Bapak dan Ibu bisa menambahkan suara. Jadi suaranya itu tinggal Bapak dan Ibu tulis di sini teks Bapak dan Ibu yang mau Bapak Ibu sampaikan. Tapi juga bisa apa namanya, bisa menambahkan jadi kayak suaranya tapi agak suaranya kayak Google Translate gitu sih sebenarnya. Jadi agak sebenarnya saya tidak merekomendasikan untuk pakai text to speech, tapi Bapak dan Ibu bisa merekam suara Bapak dan Ibu pakai voice over gitu. Nanti tinggal ditambahkan di music dan di apa namanya di bawah itu ada voice-nya gitu. Nah, seperti ini nanti Bapak dan Ibu misalnya kalau misalnya mau seperti ini worksheet-nya kira-kira. Nah, Bapak dan Ibu bisa kalau misalnya lihat apa namanya picture-nya bisa di sini, bisa menambahkan musik juga, menambahkan teks. Terus di sini itu misalnya untuk Bapak dan Ibu apa namanya kalau misalnya untuk video itu kayak timeline-nya gitu, timeline alur ceritanya tuh bisa nanti ditambahkan di sini, lalu juga bisa menambahkan lagu tema itu lagu background-nya, biasanya sih yang tanpa tanpa suara jadi tanpa liriknya, jadi hanya melodinya aja. Terus Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan voice atau suara Bapak dan Ibu sendiri di sini. Nanti untuk menambahkan voice Bapak dan Ibu sendiri bisa mencatat dulu, jadi kayak ada catatannya, ada contekannya gitu untuk narasinya Bapak dan Ibu sendiri gitu. Jadi sebelum apa namanya menggunakan XP itu dibuat dulu storyboardnya kayak gimana atau story ceritanya tuh gimana nih alurnya gitu, cerita alurnya mau kayak gimana. Biasanya kayak gitu, nanti Bapak dan Ibu tinggal kalau misalnya mau masukkan post ini tinggal direkord dari HP Bapak Ibu sendiri, itu bisa nanti tinggal diubah ke MP3 lalu dimasukkan ke sini gitu. Seperti ini. Nah, kan kayak kalau misalnya seperti ini tuh kadang si gambar-gambarnya ini tuh nggak banyak pilihan sebenarnya gitu. Cuman Bapak dan Ibu bisa download sendiri gitu di PNG. Lalu nah kayak gini picture-nya tuh saya tadi menambahkan kayak tangan dua gini lagi saling menunjuk. Nah itu bisa menggunakan ini dan gambar ini. Nanti seperti otomatis di timeline-nya akan bertambah sendiri. Seperti ini ada di bawah. Lihat seperti ini. Di bawah Bapak dan Ibu bisa ubah-ubah sebenarnya untuk alurnya. Jadi bisa yang kedua ini, urutan kedua ini bisa Bapak dan Ibu pindahkan ke nomor 1 gitu kan. Itu bisa juga di sini. Dan ini ada video, kalau misalnya ini tuh yang ini tuh durasi total semuanya. Kalau ini durasi untuk satu
gambar seperti ini gitu. Lalu ada ini untuk musik. Untuk musiknya sendiri, Bapak dan Ibu tuh bisa menambahkan musik yang udah ada. Ini ada banyak pilihan untuk musiknya, tinggal Bapak dan Ibu pilih aja. Lalu nanti Bapak dan Ibu bisa atur volumenya, keras suaranya tuh berapa, bisa di sini. Lalu bisa juga diatur mau di waktu kapan muncul suaranya gitu. Seperti itu. Terus Bapak Ibu juga bisa aja kalau misalnya mau tadi seperti yang saya udah bilang mau tambahkan suara Bapak dan Ibu sendiri itu bisa di My Library ini. Nanti Bapak dan Ibu tinggal upload ke situ, nanti dia akan mengunduh sendiri, terus Bapak Ibu bisa langsung drag ke sini. Nanti sama juga bisa diatur volumenya, kelas suaranya, terus jadi kapan juga muncul suara Bapak dan Ibu sekalian gitu. Lalu tadi seperti ini, kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa lihat yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya ini video ini itu durasi total semuanya. Kalau ini durasi satu kotak seperti ini. Jadi ini yang sudah di grup tadi, yang sudah dikelompokkan. Jadi digabungkan antara gambar 1, gambar 2 dan teks Nokia-nya. Baru bisa Bapak dan Ibu juga mengatur waktunya mau seberapa, nanti tinggal di sini Bapak dan Ibu bisa mengatur durasi waktunya mau berapa gitu. Lalu ini tadi bisa menambahkan teks. Ada teksnya tuh ada buat title, ada body, ada subtitle. Tapi ini Bapak dan Ibu bisa atur sendiri untuk kerasnya, untuk besar kecil si teksnya gitu. Seperti itu. Nanti misalnya kayak tadi Bapak dan Ibu udah selesai nih, udah bagus, tinggal udah finish, Bapak dan Ibu bisa kembali lagi. Jadi ini tinggal di close, terus nanti langsung diekspor. Diekspor ini nanti seperti ini. Jadi akan ada ruang tunggu. Biasanya karena ini videonya hanya kurang dari 10 detik, jadi akan gampang untuk ngerendernya. Ngerender itu ngeproses dari video file yang tadi ke video MP4 atau video yang bisa ditonton langsung gitu, di kayak video-video yang biasa kita tonton formatnya, itu nanti bisa langsung diklik di sini, diproses di sini. Nanti tergantung, misalnya kalau misalnya durasinya agak sampai 1 menit atau 2 menit, biasanya agak lama ngerenderingnya, tergantung dari kekuatan internet Bapak dan Ibu sendiri di rumah. Tapi kalau misalnya kurang dari 10 detik, biasanya sih gampang untuk save untuk proses renderingnya gitu. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa mengubah file name-nya jadi file name Bapak dan Ibu inginkan, lalu diketik langsung dipencet save aja gitu. Terus kayak tadi juga saya menjelaskan juga kan, sebelum Bapak dan Ibu menggunakan XP ini, dibikin storyline-nya atau dibikin alurnya. Nah, seperti ini. Biasanya saya kalau misalnya mau bikin video XP ini, saya harus bikin storyline-nya dulu. Jadi judulnya apa, penulis naskahnya apa, sasarannya mau ke siapa. Misalnya sasarannya mau ke anak-anak TK atau anak-anak SD, kan beda-beda ya untuk cara penyampaiannya dan cara mereka menangkap si informasi ini kan beda-beda. Lalu durasinya berapa, terus format sajiannya mau apa gitu kan. Kayak tadi misalnya saya format sajiannya mau video explain yang MP4 kayak gitu. Lalu sumber materinya dari mana gitu, bisa dari buku-buku atau PDF sekalian, itu tergantung Bapak dan Ibu. Lalu ditulis juga sinopsisnya apa aja. Seperti itu. Nah, nanti ditulis juga dibikin kolom, terus nanti tulis storyline-nya, alur ceritanya mau kayak gimana. Terus aset visual ini berupa gambar atau animasi-animasi yang tadi saya jelaskan gitu, yang bisa kira-kira membantu untuk penyampaian informasi ini secara visual ini biar lebih gampang diterima atau diimajinasikan oleh penonton atau murid-murid gitu. Terus lalu narasi ini tuh seperti teksnya Bapak Ibu yang mau omongin tuh apa gitu. Misalnya kayak tadi saya Denis ini Bank Belanda pertama di Braga gitu. Nanti langsung dijelaskan di situ, ditulis narasinya. Lalu ada perkiraan durasi. Perkiraan durasi ini
untuk satu segmen itu ada butuh berapa detik, misalnya untuk judulnya. Untuk judul kira-kira butuh 5 detik lah untuk bisa kita membaca, oh ini judulnya seperti ini, seperti itu. Nah, tadi yang text to speech juga kayak gini. Text to speech itu seperti ini. Bapak dan Ibu bisa menuliskan misalnya, tapi ini hanya tersedia di bahasa Prancis, bahasa Inggris juga, tapi di bahasa Indonesia itu tidak tersedia gitu. Seperti itu. Lalu ya, seperti itu kira-kira untuk kayak penggunaan XP-nya. Sebenarnya kalau misalnya dijelaskan seperti ini agak susah ya untuk membayangkannya, tapi untuk waktu dekat, Semolek ini akan mengadakan juga workshop juga untuk Bapak dan Ibu kalau misalnya mau tertarik untuk belajar video XP ini. Nanti akan secara intens diajarkan, terus misalnya dikoreksi juga kalau ada yang salah-salah juga gitu, seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu bisa kami ajarkan secara intens untuk bisa menggunakan video XP ini untuk tidak hanya sejarah juga, tapi bisa untuk mata pelajaran lain, atau misalnya untuk proyek-proyek lain tuh bisa juga gitu. Seperti itu untuk video XP-nya sendiri. Kayak gitu nanti, dan itu ke videonya juga bisa di-download juga. Jadi Bapak dan Ibu juga nggak harus selalu ke websitenya, tapi juga bisa langsung download, dan itu bisa di HP, bisa di laptop, itu nanti lebih praktis lagi kayak gitu. Kalau sudah berbentuk MP4 gitu, nanti bisa diupload di YouTube atau misalnya diupload di WA, bisa kayak gitu. Seperti itu. Sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada masukan lain? Ya, terima kasih Bu Yohana atas pemaparannya mengenai bagaimana cara penggunaan XP ya, bisa tidak di satu mata pelajaran atau mata kuliah, bisa diambil semua mata kuliah atau mata pelajaran yang pastinya membutuhkan animasi yang bisa menarik perhatian siswa maupun mahasiswanya. Ini ada satu pertanyaan Bu Yohana dari Bu Tin Mulyawati. Terima kasih Bu Tin atas pertanyaannya. Apakah kelebihan dari XPLI dibandingkan WBA? Ini saya kurang tahu nih, WBA itu apa, Nay? Mungkin bisa di-unmute Bu Tin-nya, silahkan langsung bertanya. WBA itu apa ya? Ini Bu Yohana juga kurang tahu ya WBA. Mungkin aplikasi yang sama seperti XP. Oh, mungkin ya. Iya. Kalau ya, XP sendiri sih mungkin biasanya dia bisa watermark-nya bisa dihilangin. Jadi misalnya kan watermark itu jadi kayak tulisan XP-nya di bawah itu tanda gitu ya, betul. Gitu. Terus juga lebih gampang sih diaksesnya, terus juga jangka waktu untuk trialnya mungkin bisa lebih lama, karena kan kalau untuk edit video seperti itu butuh waktu yang lama juga. Kadang juga kita menemukan aplikasi-aplikasi yang berbayarnya itu untuk beberapa fitur aja. Tapi kalau misalnya untuk XP sendiri ini saya pakai terus-terusan, itu masih bisa diakal-akalin gitu, masih bisa dia juga bisa di-copy dan di-share ke, misalnya untuk yang kayak tadi yang cuma belum berbentuk worksheet-nya aja. Berbentuk worksheet-nya ini pun bisa kita share ke teman kita, misalnya kita kerjakannya per kelompok nih. Bisa kita share ke teman kita, terus teman kita juga bisa edit. Jadi kita bisa kerjakan bersama di project video XP-nya ini gitu, untuk kelebihannya gitu, kelebihan dari si XP ini. Waktu yang panjang juga, terus bisa di-share juga ke teman-teman gitu, jadi untuk edit bersama mungkin gitu. Terus juga selain bisa di-share ke teman-teman juga, misalnya kalau misalnya udah 14 hari udah selesai nih, udah nggak bisa diakses lagi, bisa di-share ke email yang lain, nanti bisa dibuka di email yang lain itu dengan akun yang baru kayak gitu. Jadi masih bisa diakal-akalin lah gitu. Siap, ini katanya Putin bagus juga ya ini explain-nya ini. Iya. Alhamdulillah ada positif dari Bu Tin. Kalau ini ada pertanyaan, kalau offline bisa nggak? Kalau offline itu sepertinya enggak, karena kita itu kan berbasis website ya. Jadi mungkin tadi seperti contoh tadi agak lama karena koneksinya pun lama. Tapi kalau misalnya
Kalau di HP, misalnya Bapak Ibu nih nggak bisa nih kalau misalnya lagi laptop atau lagi pengen edit-edit, tapi nggak bisa di laptop, bisa juga kita akses di HP. Nanti Bapak Ibu bisa kerjakan sama seperti yang tadi di website. Jadi apa namanya? Kalau untuk offline nggak bisa, harus online. Tapi nggak harus di PC aja, tapi di HP juga bisa, di handphone Bapak Ibu. Oh, whiteboard Oh, animation yang WB. lain. Oh, Whiteboard animation yang lain. Karena ya tadi yang saya jelaskan juga kelebihan di XP ini tuh biasanya kan kita agak males ya kalau ada watermarknya terus kayak gede-gede menghalangi si apa namanya animasi yang kita bikin gitu. Cuman kalau di XP ini kita ya bisa betul. bisa dihapuskan si XP apa si tulisan XP-nya kayak gitu. Jadi nanti ada pilihannya. Terus juga Bapak Ibu bisa tentukan resolusinya mau seberapa, mau 240, mau 720 gitu. Paling tinggi itu 720 untuk animasi itu pun udah bagus kualitasnya kayak gitu. Oke. Siap, terima kasih atas jawaban dari Bu Yohana. Ini Butin sangat tertarik ini tentang XP-nya. Terima kasih Butin sudah hadir. Nanti kalau ada pelatihan, Ibu pingin ikut katanya. Alhamdulillah. Bu Yohana, Butin pendaftar pertama nanti ini. tinggal nanti tunggu informasi aja dari Semoleknya, nanti akan dibuka tradingnya juga dalam waktu dekat. Jadi memang kita sedang mengembangkan ini sih untuk membantu Bapak dan Ibu juga dalam mengajarkan, karena pandemi gini kan kadang kita suka stuck ya Bu, apa kreativitas Ya, yang betul. ajar anak gimana, karena kan susah juga ya secara online Nggak gini ketemu gitu kan. langsung. Betul. Kan dan kalau misalnya kayak Betul gini kan kita sekali. bisa kreativitas kita sendiri, terus kita bisa menjelaskan dengan cara kita sendiri gitu. Kadang kan apa namanya, kita mungkin hanya melihat dari video-video yang udah ada di YouTube gitu, tapi kan kadang aduh kayaknya ada yang kurang dari materi yang di YouTube gitu. Aduh kalau bisa sendiri, tapi kalau bisa sendiri agak apa namanya, bosen juga kalau cuma PPT doang. Nah ini kita bisa menghadirkan juga video apa pengajaran yang lebih menarik untuk anak-anak juga, terus kita juga bisa memudahkan kita menjelaskan materinya. Betul. Mungkin itu ya Bu Yohana, terima kasih atas segala penjelasannya. Ya. Penjelasannya sangat lengkap sekali. Mungkin bisa saya simpulkan untuk penggunaan XP ini harus online. Kemudian apabila ingin mengunduh gambar, kalau bisa dicari di Google, misal tidak ada dengan format PNG atau picture no background tadi. Kemudian sebelum menggunakan XP, kalau bisa diberikan coretan atau tulisan atau rencana sasaran narasinya seperti apa, cara penyampaiannya bagaimana, kemudian durasinya mau seberapa lama. Kemudian paling enak ini bisa dikerjakan bersama, berkelompok, teman-temannya bisa ngedit di laptopnya masing-masing. Jadi bisa dikerjakan secara berkelompok. Kemudian untuk kualitas gambarnya bisa ada pilihan dan tidak ada apa itu tadi Bu yang tulisannya XP-nya ya? Iya, watermarknya. Watermarknya tidak ada. Jadi ini sangat enak digunakan. Utamanya kalau kita sedang online, mungkin di sekolah sudah banyak wifi ya, di sekolah-sekolah kita bisa kerjakan di sekolah. Mungkin itu Bu Yohana. Mungkin ada tambahan Bu Yohana untuk penutupan, silahkan. Iya, untuk tadi saya ingatkan lagi untuk Bapak dan Ibu, nanti mungkin akan diinformasikan lagi kalau misalnya dari Semolek tuh ada pelatihan untuk XP, akan diadakan dalam waktu dekat. Nanti untuk informasi tanggal pastinya akan diinformasikan juga nanti di grup besar. Yang pastinya ini akan sangat berguna sih untuk Bapak dan Ibu dalam menyampaikan materi gitu. Ya, apalagi dalam tidak apa kondisi pandemi seperti ini, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngajarin ketemu sama anak-anak langsung. Ya. Kan salah satu kendala juga gitu. Bantu Bapak dan Ibu untuk bisa punya skill baru juga gitu. Lebih keren dari guru-guru yang lain mungkin gitu. Kita bisa tahu betul sekali Bu Yohana. Jadi itu juga merupakan dapat ilmu juga bagi kita ya Bu Ranti ya. Ya betul. Nah, terima kasih Bu Yohana.
atas paparannya. Mungkin saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya ataupun dari Bu Yohana maupun Bu Desni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ranti selaku moderator dan kepada Bu Yohana sebagai presenter atau narasumber. Terima kasih kepada PJ Wilayah dan juga instruktur Pak Rian karena telah menyempatkan hadir di webinar kami pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucap dari kami, mohon maaf sebelumnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila bagi yang belum mengisi presensi, dipersilakan mengisi presensinya sudah di-share di kolom chat. Terima kasih.